Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pada pertemuan keempat kali ini, kami akan sharing atas pertanyaan reflektif mengenai kondisi ekonomi dalam keluarga, tetangga, ataupun lingkungan kita sekitarnya. Yang pertama, bagaimana kondisi perekonomian saya saat ini? Apakah di tengah kesulitan seperti ini saya tergoda untuk semakin jauh dari Tuhan? Kondisi perekonomian saya saat ini, puji Tuhan, baik. Namun seperti yang kita ketahui pada masa pandemik ini, banyak rekan-rekan kita, saudara kita, atau di tengah masyarakat yang kehilangan pekerjaan, pengurangan pegawai, maupun pengurangan dari penghasilan dipotong karena pandemik. Kebetulan saya bekerja di dunia collection, di perbankan. Kami sangat tahu bahwa kondisi pandemik saat ini membuat perekonomian keluarga itu sangat banyak yang terguncang karena pandemik. Ada beberapa debitur kita, contohnya dari mereka yang sangat settle, sangat kecukupan. Contohnya ada penerbang, yang dimana mereka selama biasanya sebulan itu mereka mendapat penghasilan lebih dari 100 juta, tetapi mereka tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Pada masa pandemik, beberapa perusahaan mengurangi karyawannya, terlebih di dunia penerbangan yang seperti tadi kami contohkan, itu sehingga mereka tidak bekerja dan mereka mungkin hanya dapat gaji pokok ataupun akhirnya setelah 3 bulan mereka dikurangi atau dipecat. Dari mereka yang penghasilannya cukup besar maupun yang penghasilannya mungkin standar, tiba-tiba mengalami pandemik dan itu mereka akan merubah kehidupan mereka. Imbas dari perekonomian itu akan berakibat pada keluarga. Namun di sini kita fokus bahwa akibat dari pandemik itu mereka banyak yang banyak sekali yang kebutuhannya itu tidak tercukupi, dan mereka itu akan menjadi kondisi yang tidak menentu di keluarga. Ini akan menjawab di pertanyaan yang kedua, apakah di tengah kesulitan seperti ini saya tergoda untuk semakin jauh dari Tuhan? Pada masa awal pandemik, kami dan keluarga juga merasa ketakutan. Yang pertama akan kesehatan, dan yang kedua akan kelangsungan pekerjaan. Kemudian kami bekerja di dunia swasta, berbeda dengan mungkin yang bekerja di pegawai negeri sipil, aparatur negara, maupun BUMN, yang mereka mungkin akan lebih cukup kuat dibanding di sektor swasta, karena memang kelangsungan usaha yang tadi seperti contoh di atas itu memang bisa mempengaruhi sangat cepat dalam hitungan bulan. Kami dan keluarga berusaha semakin mendekatkan diri dengan Tuhan dengan doa bersama maupun kami doa masing-masing untuk meminta pertolongan Tuhan dalam keadaan tersulit. Kami dapat melewati baik dari kesehatan maupun dari keuangan. Itu kami alami dari awal pandemik. Saya dan keluarga dengan Erna itu kita berdoa bersama tiap malam. Itu bagaimana kami dapat melewati semuanya. Puji Tuhan, kami dapat melewati semuanya dan berharap kedepannya tetap sehat dan tetap kuat untuk perekonomian kami. Kami juga sampaikan kepada rekan-rekan yang terkena imbas bahwa kita harus serahkan semuanya kepada yang di atas dan berusaha. Walaupun berat, ya kita akan tetap berusaha bagaimanapun juga untuk dapat menjalankan kelangsungan hidupnya. Seperti contoh di atas, ya mungkin dengan usaha. Di kondisi pandemik banyak yang memiliki usaha baru seperti makanan, minuman, ataupun baju. Jadi mereka berusaha menjual apa yang bisa mereka lakukan, termasuk mungkin rekan-rekan kita yang Gojek, Gokar, itu mereka juga berusaha sekuat tenaga, walaupun mungkin pada saat pandemik itu PPKM itu juga mereka terimbasnya sangat luar biasa karena mereka tidak dapat menarik gitu loh. Tapi untuk beberapa sektor, memang sektor usaha mikro kayak usaha rumahan
masak kue ataupun minuman itu juga lumayan berkembang pada awal-awal pandemik, dan pada saat pandemik hingga mungkin 3 bulan terakhir ke belakang sebelum PPKM itu dilonggarkan, itu banyak orang membeli sekarang secara digital melalui online. Nah, di situ terbentuk lapangan pekerjaan baru, mikro atau usaha rumahan itu yang sangat terbantu dibanding sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saya sudah ikut berperan memajukan usaha-usaha teman seiman? Di lingkungan kantor, di lingkungan rumah, ataupun di lingkungan dulu pertemanan kami yang seiman, itu kita ada jual beli bersama, dalam arti ada beberapa rekan kita yang menjual masakan, minuman, ataupun kebutuhan baju. Nah, itu jika kami ada yang keperluan yang mungkin bisa terpenuhi dari rekan-rekan, kami akan berusaha membeli sepanjang kami membutuhkan, ataupun kami juga berusaha membantu mereka dengan men-share usaha-usaha mereka ke saudara ataupun ke lingkungan sekitar kami, ataupun kita cross gitu loh, misalnya di lingkungan kami berusaha menjualnya atau men-share-nya itu lingkungan pekerjaan kantor, ataupun sebaliknya jika ada di kantor kami coba tawarkan ke lingkungan. Memang banyak yang jualannya sama, tapi ya kami tetap share, karena kan siapa tahu mereka juga membutuhkannya juga berbeda-beda, ataupun rasanya juga berbeda-beda. Itu yang bisa kami lakukan untuk memajukan usaha-usaha teman seiman kita. Mereka usahanya juga masih baru, dan banyak mereka tuh akhirnya berkembang cukup pesat. Misalnya dari mereka jual minuman, masakan seperti salad, gado-gado, ataupun makanan sehari-hari yang bisa dipesan melalui online atau dikirim melalui GoSend. Itu atau kue-kue juga itu bisa dibantu dengan kita share ke beberapa rekan kita. Lalu yang ketiga, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu teman-teman seiman? Hampir sama dengan sharing kami yang kedua, selain men-share WA atau apapun, kami juga berusaha membantu teman-teman seiman dengan lapangan pekerjaan. Jika kami mendapat informasi mengenai pekerjaan di kantor maupun di teman-teman, misalnya sebagai kurir ataupun sebagai karyawan ataupun sebagai kebutuhan dari perusahaan, baik dari tingkat bawah sampai tingkat atas manajer ataupun lain, kami berusaha share, sehingga kami membentuk kayak Ayo Bekerja. Mungkin di ini kan ada Ayo Bekerja, itu kita saling tukar sharing lowongan pekerjaan. Itu yang bisa kami bantu untuk membantu teman-teman seiman, baik di lingkungan maupun di komunitas masyarakat, baik di pekerjaan kantor maupun di rekan-rekan kami sebelumnya, misalnya teman kuliah, teman SMA, teman SMP, yang dimana kita ada grup-grupnya. Itu yang dari sisi lowongan pekerjaan. Kalau untuk yang lainnya mungkin seperti contoh di atas, seperti yang nomor 2, untuk membeli kebutuhan kita ataupun yang dijual oleh lingkungan atau rekan kerja yang seiman ataupun tidak seiman, ya kami share di WA group ataupun di media sosial lainnya. Itulah yang dapat kami lakukan dalam kondisi pandemik saat ini. Semoga dalam kondisi pandemik saat ini yang mudah-mudahan akan segera berakhir, kita semua di lingkungan dapat menjaga kesehatan, dan kita terus berusaha apa yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Alangkah baiknya juga kita saling share info kesehatan ataupun info lowongan pekerjaan, maupun apa yang ada di lingkungan kita itu usahanya. Misalnya ada yang usaha jual makanan, usaha jual minuman, ataupun usaha jual baju, toko buku buat anak-anak kita. Ya sebaiknya jika kita berkenan, kita bantu usaha-usaha tersebut
dibanding kita harus jauh-jauh ke tempat lain. Seperti di Indonesia saat ini, kita bagaimana kita dapat menggunakan produk dalam negeri, produk Indonesia, dan coba kita mulai dari lingkungan kita, dapat membeli apa yang ada bisa kita beli di lingkungan kita. Saya yakin pandemi akan segera berakhir dan kita dapat melalui ini semua dengan bahagia, karena segala akan indah pada waktunya. Terima kasih, selamat malam, berkah dalam.